Selamat datang kembali di channel Pasti Bisa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang segitiga, tepatnya materi kelas 7 semester 2, kurikulum 2013. Sebelum saya mulai pembahasannya, jangan lupa untuk like dan subscribe video ini. Oke, yang pertama, ciri-ciri segitiga. Ciri-ciri segitiga yang pertama, segitiga merupakan bangun datar. Yang kedua, segitiga memiliki 3 sisi dengan jumlah panjang 2 sisinya lebih dari panjang sisi yang lain. Yang ketiga, jumlah semua sudutnya adalah 180 derajat. Kita lanjut ke yang nomor 2. Jenis-jenis segitiga. Jenis-jenis segitiga di sini dibagi menjadi 2, yaitu ditinjau dari panjang sisi-sisinya dan ditinjau dari besar sudut-sudutnya. Yang pertama, ditinjau dari panjang sisi-sisinya. Saya akan membahasnya satu persatu. Ditinjau dari panjang sisi-sisinya, segitiga dibagi menjadi 3, yaitu segitiga sembarang, segitiga sama kaki, dan juga segitiga sama sisi. Segitiga sembarang adalah segitiga yang ketiga panjang sisinya memiliki ukuran yang berbeda. Contohnya pada gambar ini. Sisi yang pertama memiliki panjang 1,5 cm. Sisi yang kedua memiliki panjang 1 cm. Dan sisi yang ketiga memiliki panjang 2 cm. Jadi segitiga ini digolongkan sebagai segitiga sembarang. Yang kedua, segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki adalah jenis segitiga yang memiliki panjang 2 sisi yang sama. Jadi, seperti pada gambar, sisi pertama dan sisi kedua memiliki panjang 2 cm, sedangkan sisi ketiga memiliki panjang 2,5 cm. Jadi, segitiga ini adalah contoh segitiga sama kaki. Yang ketiga, segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi merupakan segitiga yang semua sisinya memiliki panjang yang sama. Contohnya pada gambar ini, segitiga ini memiliki semua panjang sisinya 2 cm. Kita lanjut yang kayak berikutnya, ditinjau dari besar sudut-sudutnya. Ditinjau dari besar sudut-sudutnya, segitiga dibagi menjadi 3, yaitu segitiga lancip, segitiga siku-siku, dan juga segitiga tumpul. Segitiga lancip adalah segitiga yang semua sudutnya besarnya berkisar antara 0 derajat sampai 90 derajat. Contohnya seperti segitiga ini. Ini memiliki sudut yang lancip seluruhnya. Yang kedua, segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya memiliki besar tepat 90 derajat. Contohnya pada segitiga berikut. Lanjut, ini ada segitiga tumpul di berikutnya. Salah satu sudutnya memiliki besar antara. Lanjut ke segitiga tumpul. Segitiga tumpul adalah segitiga yang memiliki salah satu sudut yang besarnya berkisar antara 90 derajat hingga 180 derajat. Contohnya pada segitiga berikut. Salah satu sudutnya memiliki sudut lebih dari 90 derajat dan di bawah 180 derajat. Kita lanjut ke nomor 3. Ciri khusus segitiga istimewa. Segitiga istimewa di sini ada segitiga sama kaki, segitiga siku-siku sama kaki, dan juga segitiga sama sisi. Kita bahas satu persatu. Kita mulai dari segitiga sama kaki. Ciri khusus segitiga sama kaki adalah memiliki 2 sisi sama panjang, memiliki 2 sudut sama besar, dan juga memiliki 1 sumbu simetri. Bisa kita lihat di segitiga sama kaki ini, dia memiliki 2 sisi sama panjang, dia mempunyai 2 sudut sama besar, dan dia memiliki 1 sumbu simetri di sini. Lanjut, segitiga siku-siku sama kaki. Ciri-ciri khusus segitiga siku-siku sama kaki adalah besar salah satu sudutnya 90 derajat karena ada sudut siku-siku,
Dan ciri-ciri kedua adalah dua sudut lainnya besarnya 45 derajat. Lanjut ke segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi memiliki 4 ciri khusus, yaitu mempunyai 3 sisi sama panjang. Lalu mempunyai 3 sudut sama besar, yaitu 60 derajat. Hasil dari 180 derajat dibagi 3. Dan segitiga sama sisi memiliki 3 sumbu simetri. Dan juga segitiga sama sisi memiliki simetri putar tingkat 3. Lanjut ke nomor 4. Keliling dan luas segitiga. Kita bahas satu persatu. Mulai dari keliling. Cara mencari keliling pada segitiga adalah dengan menjumlahkan semua sisi yang ada pada segitiga, atau biasa dikenal dengan alas, ditambah tinggi, ditambah dengan hipotenusa atau sisi miring. Lanjut ke nomor 5. Hubungan besar sudut dan panjang sisi segitiga. Pada segitiga, sudut terbesar terletak di hadapan sisi terpanjang, sedangkan sudut terkecil di hadapan sisi terpendek. Contohnya, A kecil lebih kecil daripada B kecil, lebih kecil daripada C kecil. Maka sudut A lebih kecil daripada sudut B dan juga lebih kecil daripada sudut C. Misalkan, sudut A adalah sudut terpendek. Ini menyebabkan sudut A adalah sudut terkecil. Begitu pula dengan B. Jika B adalah sisi terpendek, otomatis B juga sudut B ini juga merupakan sudut terkecil. Juga seperti C. C adalah sisi terpanjang dan menyebabkan sudut C ini memiliki sudut paling besar. Lanjut ke nomor 6. Sudut dalam dan sudut luar segitiga. Kita bahas satu persatu. Jumlah besar sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. A plus B plus C sama dengan 180 derajat. Ini bisa dilihat pada gambar berikut. Yang kedua, besar sebuah sudut luar segitiga sama dengan jumlah besar dua sudut dalam yang tidak bersisian atau bersebelahan dengan sudut tersebut. Kita contohkan sudut D. Besar sudut D adalah sudut A plus sudut B. Yang dimaksud bersisian dengan sudut D adalah sudut C. Jadi C tidak ikut dijumlahkan. Jadi A plus B menghasilkan sudut D, B plus C menghasilkan sudut E, dan A plus C menghasilkan sudut F. Kita lanjut ke berikutnya. Garis-garis istimewa pada segitiga. Yang pertama adalah garis sumbu segitiga. Garis sumbu adalah garis yang membagi sisi segitiga menjadi dua bagian sama panjang dan tegak lurus sisi tersebut. Contohnya pada gambar berikut. Bisa kita lihat, garis sumbu adalah garis ini. Garis ini membagi sisi segitiga menjadi dua bagian sama panjang, ditandai dengan gambar berikut. Dan garis ini tegak lurus pada sisi segitiga ini, ditandai dengan tanda siku-siku. Lanjut ke garis berat segitiga. Garis berat adalah garis yang ditarik dari titik sudut segitiga dan membagi sisi di hadapannya menjadi dua bagian sama panjang. Contohnya gambar ini. Cara menggambarnya, buatlah satu garis sumbu, lalu tarik garis sumbu dari sini ke sudut yang ada di atas. Seperti deskripsinya, garis berat ini ditarik dari sudut segitiga dan membagi sisi di hadapannya menjadi dua bagian sama panjang. Ditandai dengan tanda ini. Selanjutnya, garis bagi segitiga. Selanjutnya, garis bagi segitiga. Garis bagi adalah garis yang ditarik dari titik sudut segitiga dan membagi sudut tersebut menjadi dua bagian sama besar. Contohnya pada gambar berikut. Segitiga ini pada sudut sebelah sini dibagi menjadi dua bagian sama besar. Jadi sudut ini
sebelah kiri dan sebelah kanan memiliki sudut yang sama besar. Garis bagi adalah garis yang ada di tengah ini, di antara dua sudut yang sudah dibagi. Kita lanjut ke garis tinggi segitiga. Garis tinggi adalah garis yang ditarik dari titik sudut segitiga dan tegak lurus dengan sisi di hadapannya. Jadi garis ini ditarik dari sudut ini dan tegak lurus dengan sisi di hadapannya, yaitu sisi ini. Jadi garis ini disebut garis tinggi. Kita masuk ke latihan soal. Nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Besar sudut BAC adalah, kita lihat dulu, mana sih sudut BAC? Sudut BAC adalah terletak di sini. Karena BAC, A terletak di tengah, maka ini adalah sudut BAC. Pembahasannya, saya bagi menjadi dua langkah. Langkah pertama, kita mencari besar X dengan cara 2X ditambah 4 derajat ditambah 8X ditambah 1 derajat ditambah 4X plus 7 derajat sama dengan 180 derajat. Karena sudah saya jelaskan tadi, besar sudut dari satu segitiga selalu 180 derajat. Kita akumulasikan menjadi 14X ditambah 12 derajat sama dengan 180 derajat. Kita pindah sisi ke sisi sebelah sini menjadi 14X sama dengan 180 derajat dikurangi 12 derajat menjadi 14X sama dengan 168 derajat. Sehingga X sama dengan 168 derajat per 14 menghasilkan X sama dengan 12 derajat. Kita masuk ke langkah yang kedua. Kita mencari besar sudut BAC. BAC adalah 2X plus 4 derajat, seperti pada soal. Lalu kita masukkan X-nya, 2 dikali 12 ditambah 4 derajat. 2 kali dikali 12 menjadi 24. Lalu dimasukkan 4-nya menjadi 28 derajat. Sehingga jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, perhatikan gambar berikut. Besar RPQ adalah, kita cari dulu mana sih sudut RPQ. RPQ, sehingga yang di tengah kan P. Jadi sudut P sama juga dengan sudut RPQ. Sama seperti tadi, kita bagi menjadi dua langkah. Langkah pertama adalah mencari besar X dengan cara memasukkan semua sudut yang ada di sini dan mencari X-nya. Jadi 5X ditambah 9X dikurangi 3 derajat ditambah 2X ditambah 7 derajat sama dengan 180 derajat. Kita akumulasikan semua menjadi 16X ditambah 4 derajat sama dengan 180 derajat, menjadikan 16X sama dengan 176 derajat. Lalu dibagi, X sama dengan 11 derajat. Hasil dari pembagian 176 dibagi dengan 16. Kita masuk ke langkah kedua. Langkah kedua adalah mencari besar dari sudut RPQ. Besar dari sudut RPQ adalah 5X. Kita masukkan X-nya menjadi 5 dikali 11, menjadikan besar sudut RPQ adalah 55 derajat, yaitu C. Lanjut ke nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Pertama, luas daerah yang tidak diarsir adalah 43 cm persegi. Jadi segitiga yang ini ditambah dengan segitiga ini adalah 43 cm persegi. Lalu kita masuk ke pembahasan. Langkah pertama adalah mencari luas dari segitiga ini dan juga segitiga ini. Loh, mengapa segitiga yang diarsir dimasukkan? Segitiga yang diarsir dimasukkan agar mempermudah penghitungan kita. Oke, luas pertama saya menghitung mulai dari segitiga yang ini. Setengah dikali 7 cm
dikali 10 cm sama dengan 35 cm persegi. Lalu luas kedua setengah dikali 7 cm dikali 8 cm sama dengan 28 cm persegi. Lalu kita mencari luas keseluruhan dari bangun ini dengan cara L1 ditambah L2 sama dengan 35 cm persegi ditambah 28 cm persegi sama dengan 63 cm persegi. Kita masuk ke langkah yang kedua. Tadi kan yang ditanyakan luas daerah yang diarsir. Luas daerah yang diarsir besarnya kita bisa cari dengan cara luas keseluruhan bangunan tersebut dikurangi dengan luas bangun yang tidak diarsir, yaitu 63 cm persegi dikurangi 43 cm persegi sama dengan 20 cm persegi, sehingga jawabannya adalah C. Kita lanjut ke yang nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Jika luas daerah yang tidak diarsir adalah 176 cm persegi, luas daerah yang diarsir adalah, jadi segitiga ini dengan segitiga ini jika diakumulasikan luasnya adalah 176 cm persegi. Kita masuk ke pembahasannya. Langkah pertama sama seperti yang nomor 3 tadi. Kita mencari luas segitiga ini dan segitiga ini. L1 sama dengan setengah dikali 16 cm dikali 12 cm sama dengan 96 cm persegi. L2 setengah dikali 16 cm dikali 20 cm sama dengan 160 cm persegi. Sehingga kita bisa mencari luas total. Luas totalnya adalah L1 ditambah L2 sama dengan 96 cm persegi ditambah 160 cm persegi, sehingga menghasilkan 256 cm persegi. Langkah kedua, kita kan tadi yang ditanyakan luas daerah yang diarsir, jadi belum ketemu dong. Kita cari sekarang. Luas daerah diarsir bisa kita cari dengan cara luas total dikurangi luas daerah tidak diarsir. Jadi 256 cm persegi dikurangi 176 cm persegi sama dengan 80 cm persegi, yaitu B. Sekian video pembahasan materi segitiga. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share video ini ke teman-teman kalian jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan jika ada materi yang masih kalian belum paham, silakan komen di bawah. Terima kasih.